Ya, sudah ditulis ya nama di depannya tahun angkatannya ya. Ya belum Dwi Rismi Oci, Kairunisa, Elvi, Erni Elia, tolong namanya di rename. Biar saya bisa melihat apa semua angkatan sudah ada di sini atau enggak. Perlu di-record tidak Pak ini? Boleh Pak, nanti direkod nanti setelah mulai saja. Ini tidak ada co-hostnya di sini. Oh, Elvi Erdila, Erni Elia, Lita, Lupita. Tolong di depannya dikasih tahun masuk UNJ-nya. 2017 belum ada ya. Enggak. Iya. Saya masih jauh di luar prestasi. Abdul Jalil, Abdul Karim, tolong depannya dikasih tahun masuk UNJ. Enggak dong. Tahun masuk UNJ-nya dimasukkan di depan. Di rename namanya ya. Kalau deskripsi ada sedikit sebenarnya. Abdul Jalil, Diargo, Fahmi Rusli, Ira, Laili, Nurpuji Lestari. Oke, sudah Pak. Ya, ya. Pak. Hmm. 2017 baru satu nih. Mana temennya? Diargo. Lagi di kontak Pak teman-temannya. Ya, ya, ya. Ini ya, dikasih tahu lagi. Iya iya Pak. Tuh correction banyak banget lagi. Numpuk nih. Gila. Apa?
Wih, gila, boys. Bukan main, panutanku pokoknya. Tinggal lagi. Lagi. Oke, mungkin ini sudah ada perwakilan semua ya, 2017, 2018, 2019, 2020 adakah? Ada 2021. Ya, sudah ada. Bagaimana Pak Tian? Kita mulai saja. Ya, baik. Tadi masih ada yang di ruang utama sebelum ini. Oh, masih ada yang. Siapa yang ada di ruang utama? Tadi sudah saya infokan ke Pak Rizko untuk meminta yang ini, mahasiswa S2 join di room Oh, ini. ya. Mungkin Bapak Ibu bisa memberikan info ke Bapak Ibu yang lain, mahasiswa yang lain. Jadi untuk joinnya tidak di ruang utama, tapi di room ini gitu. Kita mulai saja, Pak. Ya. Recording in progress. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, Bapak Ibu semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kita hari ini bertemu ya secara tatap maya dalam acara sosialisasi peraturan yang akan berlaku di S2 Pendidikan Matematika. Sebelumnya yang kami hormati Bapak Dr. Makmuri MSI selaku Korprodi S2 Pendidikan Matematika. Kemudian yang kami hormati juga di sini sudah hadir Bapak Ibu dosen, Pak Lukman, Bu Meli, ya, Bu Flavia. Terima kasih atas kehadirannya. Dan juga yang kami banggakan di sini para mahasiswa mulai dari angkatan 2018 sampai angkatan 2017 ada Pak. Oh, ada 2017 ya. Sampai angkatan 2021. Terima kasih telah bergabung ya di tengah kesibukan Bapak Ibu semuanya bisa menyempatkan untuk mengikuti acara yang sangat penting ini untuk kelangsungan proses perkuliahan Bapak Ibu di program studi S2 Pendidikan Matematika. Baik, sebelum kita mulai acara ini, kita baca basmalah mungkin bagi yang beragama Islam, bagi yang tidak yang non Muslim silahkan untuk menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk acara hari ini kita bagi dua sesi Bapak Ibu ya. Untuk sesi pertama pemaparan dari Korprodi S2 Pendidikan Matematika, kemudian sesi kedua adalah sesi tanya jawab. Jadi silakan Bapak Ibu nanti bisa langsung bertanya ya secara live atau jika ada yang ingin tanyakan ya dalam chat juga boleh gitu ya. Supaya apa yang Bapak Ibu tanyakan itu bisa terjawab di dalam forum ini. Baik, saya persilahkan kepada Bapak Makmuri selaku Korprodi S2 Pendidikan Matematika untuk memaparkan terkait peraturan yang akan berlaku ya di program studi S2 Pendidikan Matematika. Pada Bapak Makmuri kami persilahkan. Oke, terima kasih Pak Tian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu dosen di lingkungan S2 Pendidikan Matematika yang saya hormati,
para mahasiswa S2 Pendidikan Matematika dari angkatan 2017 sampai angkatan 2021 yang saya banggakan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah hadir pada kegiatan pada hari ini. Ya. Kegiatan ini saya inisiasi karena banyak hal yang masih belum difahami secara baik oleh kami sebagai dosen, juga oleh para mahasiswa ya, terkait peraturan-peraturan yang ada, ya, sehingga bisa terjadi di kemudian hari permasalahan-permasalahan yang muncul disebabkan karena ketidakpahaman tadi. Jadi S2 Pendidikan Matematika ini berada di Fakultas MIPA Universitas Negeri Jakarta, tetapi kita juga harus mengikuti selain dari Fakultas MIPA, juga mengikuti peraturan-peraturan akademik yang umum yang ada di pasca sarjana. Ya. Begitu komunikasi saya dengan Pak WR1, Bapak Profesor Dr. Suyono. Jadi hal-hal yang umum terkait dengan pasca, kepascaan, kita mengikuti peraturan di pasca. Tapi hal-hal khusus tentang pendidikan matematika, kita bisa menggunakan peraturan di FMIPA atau di Prodi S2 Pendidikan Matematika. Nah, dari situlah saya mencoba untuk merangkum ya peraturan-peraturan secara umum apa yang ada di pasca sarjana yang perlu kita ikuti. Kemudian juga karena banyaknya ya pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan ke saya terkait dengan kegiatan perkuliahan, kegiatan penulisan tesis, kegiatan ujian, ya, proposal, ujian sidang, kegiatan pengajuan judul dan sebagainya. Juga kadang ada yang nanya juga kegiatan cuti, ya. Jadi semua hal kemahasiswaan itu juga banyak yang masuk ke saya. Sebenarnya untuk program studi S2 Pendidikan Matematika itu komunikasi juga bisa dilakukan lebih intens kepada dosen penasihat akademik ya. Karena setiap angkatan itu memiliki dosen penasihat akademik. Nah, dosen penasihat akademik ini kan seperti wali kelas lah di sekolah menengah ya. Jadi permasalahan-permasalahan apa ya lebih menjurus ke angkatannya ya. Karena permasalahan di angkatan 2017 tentu berbeda dengan permasalahan di angkatan 2021. Begitu juga seterusnya. Nah, saya harap ya dosen PA juga mulai meluangkan waktu ya. Meluangkan waktu kepada mahasiswa yang menjadi kelompok di PA-nya. Ya, seperti wali kelas itu pada umumnya kan memperjuangkan mahasiswanya untuk bisa selesai bisa lulus semuanya ya, dengan memberi motivasi, memberi arahan. Saya harap seperti itu. Ya, jadi kalau ada permasalahan terkait mahasiswa di angkatannya, Bapak Ibu dosen dosen PA penasihat akademik bisa merangkum permasalahan, komunikasi dengan saya, mungkin memberi masukan kepada saya. Ya, jadi saya tidak single factor gitu ya, sendirian saya mendapatkan permasalahan dari mahasiswa. Saya tidak kadang memutuskan saya juga sendirian. Itu terlalu
kadang keputusan saya kan tidak bisa juga diterima oleh dosen yang lain kadang, ya. Sehingga perlu Bapak Ibu dosen, terutama dosen yang menjadi penasihat akademik, mungkin perlu sering berkomunikasi kepada mahasiswa bimbingannya, bimbingan sebagai penasihat ya, bukan bimbingan sebagai pembimbing. Dan para mahasiswa juga demikian ya, jalin komunikasi yang baik dengan dosen PA-nya, biar dosen PA-nya itu mewakili para mahasiswa untuk mengemukakan sesuatu, ada peraturan katakanlah yang masih abu-abu. Nah, kalau peraturan itu masih abu-abu kan perlu dibuat hitam atau putih kan. Jadi proses membuat peraturan yang abu-abu menjadi hitam atau putih itu kan perlu diskusi dosen-dosen di S2 Pendidikan Matematika. Ya. Jadi hal tersebut ya, saya izin menyampaikan PowerPoint ya. Sebentar. Jadi apa namanya, peraturan ini saya ambil dari pasca sarjana yang kita ikuti ya, peraturan-peraturan umum dari pasca sarjana PPS UNC yang nanti kita ikuti, dan peraturan-peraturan spesifik di lingkungan prodi S2 Pendidikan Matematik. Belum share screen ya saya. Belum, Pak. Apakah sudah tampak? Ya, sudah, Pak. Oke. Ya, ini sosialisasi peraturan akademik. Sebenarnya nanti akan muncul di buku pedoman akademik ya, baik buku pedoman akademik di PPS UNC maupun buku pedoman akademik di FMIPA UNC. Nah, kita punya dua kewajiban, mengikuti di FMIPA dan mengikuti di pasca sarjana. Hal-hal apa yang kita coba ikuti sebagai berikut ya. Kemarin ada pertanyaan ke saya kalau nggak salah terkait dengan cuti akademik ya. Cuti akademik saya tanyakan ke WD1 di jawaban sementara saya sampaikan ke mahasiswa, ternyata ada kekeliruan ya. Sehingga kita perlu detail lebih melihat peraturan-peraturan yang benar ya. Siapa kemarin yang nanya tentang cuti itu? Mohon maaf, itu jawabannya masih belum clear. Makanya saya dengan adanya itu saya coba mensosialisasikan peraturan yang tertulis ini. Ini visi misi saya lewat saja. Nah, ini apa yang dimaksud dengan mahasiswa aktif? Ya. Jadi ada mahasiswa itu disebut mahasiswa pasif dan disebut mahasiswa aktif. Mahasiswa aktif itu bukan yang kalau kuliah rajin bertanya, rajin menjawab. Pengertiannya bukan itu di sini ya. Mahasiswa aktif di sini adalah mahasiswa yang terdaftar di pasca sarjana UNC, yaitu pasca sarjana FMIPA juga, dengan memenuhi persyaratan akademik. Yang pertama, membayar SPP dan DPP atau uang kuliah pada semester berjalan. Tidak hanya sekedar membayar ya, tapi juga dia harus mengisi mata kuliah yang diambil setiap semester pada KRS, isi akad yang disetujui oleh koordinator program studi. Nah, ini sebenarnya harusnya didiskusikan dulu dengan penasihat akademik ya. Dengan penasihat akademik permasalahan angkatan tersebut, kemudian selesai di permasalahan, nggak ada lagi permasalahan, kemudian disetujui oleh koordinator program studi. Memang yang tanda tangan di situ
koordinator program studi di KRS, tapi harusnya sudah ada paraf ya, paraf dari penasihat akademik. Ya. Kalau di program studi S1 Pendidikan Matematik itu sudah berlaku hal demikian ya. Setiap kali koordinator program studi itu mau memaraf KRS-nya, menandatangani KRS, maka ada paraf kecil yang sudah disertakan di sana, yaitu paraf dari penasihat akademik. Ya, ini mungkin nanti akan saya mintakan ya, jadi Bapak Ibu penasihat akademik harus memeriksa KRS-nya, karena kartu rencana studi ini kan kadang mau ngambil mata kuliah pilihan, mau ngambil mata kuliah yang lain, itu perlu diskusi dengan penasihat akademik. Ya. Yang kedua, masa studi program magister. Ya. Masa studi itu adalah maksimal 8 semester. Nah, ini angkatan 2017 ini sudah lewat 8 semester ya. Ini sudah semester ke-9. Mengapa bisa demikian? Karena saat melakukan penelitian, mahasiswa 2017 itu proposal penelitian dengan fakta di lapangan berbeda. Proposal penelitiannya itu penelitian di kelas, tetapi di lapangan karena adanya pandemi pada waktu itu tidak ada siswa yang di kelas, siswanya online semua. Sehingga harus merubah proposalnya, merubah metode penelitiannya, merubah banyak sekali. Sehingga pemerintah memberi perpanjangan masa studi selama 1 semester. Mahasiswa 2017 itu angkatan 2017, sekarang ini semester 115 ini adalah semester terakhir. Ya. Perlu diketahui pemasukan nilai tesis terakhir semester ini adalah tanggal 21 Februari 2022. Sehingga kami prodi-prodi di lingkungan rumpun matematika itu bersepakat ujian sidang tesis atau sidang skripsi terakhir adalah seminggu sebelum tanggal 21. Ya, yaitu tanggal 14 Februari 2022 itu ujian sidang terakhir. Kepada para mahasiswa 2017, silahkan mulai sekarang, jangan santai-santai ya, karena ini nggak akan ada perpanjangan lagi. Anda segera menghubungi dosen pembimbingnya, juga berdiskusi dengan dosen pembimbingnya. Kemudian masa program studi magister yang tidak dapat menyelesaikan studi dalam 8 semester dinyatakan habis masa studi. 2018 ini sudah semester ke-7 nih. 115 itu semester 7, 116 itu semester 8. Saya tidak tahu nanti kebijakan pemerintah apa mendapat perpanjangan masa studi seperti 2017 atau tidak. Kalau menurut saya anggap saja tidak ada perpanjangan, sehingga semester 116 ini adalah semester terakhir. Segera yang belum ujian proposal, segera ujian proposal. Kalau enggak, masa ujian proposal sampai ujian sidang itu adalah sekitar 3 bulan. Nah, sekarang nggak mungkin lagi 3 bulan. Kalau 2018 masih mungkin 3 bulan. Kalau 2017 sudah, bagi yang belum ujian proposal, silakan mengajukan surat pengunduran diri. Surat pengunduran diri itu bisa diajukan sebelum masa studi berakhir ya. Kalau masa studi berakhir maka dianggap sebagai drop out. Kalau drop out maka tidak punya lembar apapun bukti Anda pernah kuliah. Tapi kalau mengundurkan diri, Anda punya bukti pernah kuliah, bukti nilai-nilai kuliah. Itu bisa digunakan
untuk melanjutkan studi mungkin di kampus lain. Atau bisa juga digunakan melanjutkan studi di prodi S2 Pendidikan Matematik kalau S2 Pendidikan Matematik suatu saat membuka jalur RPL. Ya. Di pasca sarjana UNJ sudah beberapa prodi membuka jalur RPL. Jalur RPL itu bagi para mahasiswa yang tidak bisa menyelesaikan kuliahnya bukan karena drop out, ya, itu boleh. Tapi kalau karena drop out, ya nggak boleh masuk di RPL. Nah, sebelum masa studi habis, 2017 kan masih ada sampai tanggal 21 ya. Nah, sebelum itu kalau bagi yang tidak memang benar-benar ujian proposal saja belum, ya sudah pasti nggak bisa. Ya. Jadi saya sarankan untuk membuat surat pengunduran diri. Hubungi Mbak Dini buat surat pengunduran diri. Cuti, nah ini saya kemarin salah ya, saya menanya ke Pak WD1. Pak WD1 rupanya juga belum membaca secara tuntas, kemudian Pak WD1 meralatnya. Jadi hak cuti diberikan kepada mahasiswa yang sudah menempuh 1 semester. Jadi mahasiswa 2021 kan sudah 1 semester ya. Nah, boleh cuti di semester 116 misalnya ya. Boleh. Kalau yang masa baru langsung cuti nggak boleh. Kemudian mahasiswa memiliki kesempatan cuti maksimal 2 kali, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut. Ya. Jadi masa cutinya itu 2 kali, 2 kali saja. Semester ini cuti, semester depan cuti, ya habis masa cutinya. Ya. Dan tidak dihitung sebagai masa studi dan tidak mendapat layanan akademik. Ini yang saya salah menjawab kemarin. Saya jawab kemarin dihitung masa studi ya, tapi ternyata untuk yang 2 kali ini tidak dihitung masa studi. Masa studinya tetap 8 semester di luar cuti yang 2 kali ini. Yang kemudian mahasiswa mangkir. Mahasiswa yang tidak melakukan daftar ulang 1 semester dinyatakan nonaktif yang dilakukan oleh sistem. Dan mahasiswa tersebut tidak mendapat layanan akademik. Jadi kalau yang mahasiswa mangkir tadi ya tidak bisa bimbingan, tidak bisa apapun lah layanan akademik ya. Seperti mahasiswa cuti juga tidak mendapat layanan akademik. Mahasiswa cuti tidak berhak ikut bimbingan, ya, ikut kegiatan akademik apapun saat dia cuti atau saat dia mangkir. Kemudian mahasiswa yang berstatus nonaktif, ya, kalau mangkir dinyatakan nonaktif. Kalau mahasiswa yang berstatus nonaktif dapat mengaktifkan kembali statusnya dengan membayar tunggakan. Jadi kalau dia mau aktif, maka dia membayar tunggakan. Kalau ini kan cuti kan nggak ada, hanya bayar. Saya nggak tahu peraturannya itu kalau cuti bayar berapa persen. Kalau ini mangkir, maka dia mau aktifkan lagi, maka dia harus membayar tunggakan. Hal ini banyak dulu di pasca ya. Pasca banyak yang tidak pasca PPS UNJ. Maka begitu dia mau bimbingan lagi, ya dia harus bayar dulu tunggakan yang ada. Kemudian mahasiswa yang tidak melakukan daftar ulang 2 semester berturut-turut dinyatakan habis masa studi. Ya, habis masa studi berarti drop out. Ya. Habis masa studi kan drop out. Ya, tidak berhak mendapatkan tadi surat keterangan pernah kuliah, nilai-nilai dan sebagainya. Perpindahan program studi. Nah, ini perpindahan program studi ini diperbolehkan sesuai dengan keputusan Rektor UNJ nomor 218A. Ya. Diajukan oleh mahasiswa yang berstatus aktif
pada suatu program studi apabila telah menempuh masa studi paling sedikit 2 semester dan paling banyak 4 semester. Memperoleh izin tertulis dari koordinator program studi asal dan direktur pascasarjana. Kalau di FMIPA ya, program studi asal dan dekan. Ya. Nah, ini alur perkuliahan. Ini juga sering banyak bertanya ya, terutama mahasiswa baru ya, mahasiswa 2021. Kapan Pak saya bisa mengajukan judul? Kapan Pak saya bisa ikut kuliah, mengambil mata kuliah seminar tesis? Kapan Pak saya bisa mengambil mata kuliah tesis dan sebagainya ya? Nah itu bagus ya, saya harapkan yang begini ini bisa cepat selesainya, ya, jangan lama selesainya. Nah ini alur perkuliahannya sebagai berikut. Ini alur penyelesaian studi program magister di pasca sarjana. Nah, ini karena ini menyangkut internal, ya, saya buat alurnya seperti ini. Jadi diagram alur perkuliahan S2 Pendidikan Matematika UNJ. Pertama dia mahasiswa aktif ya, diterima di seleksi penerimaan mahasiswa baru. Aktif artinya dia membayar SPP dan mengisi KRS. Maka ada 4 semester ya, yang saya bagi. Jadi mahasiswa itu sampai lulus itu adalah 4 semester. Semester 1 perkuliahan, semester 2 juga perkuliahan, semester 3 perkuliahan dan seminar proposal tesis, semester 4 penelitian dan ujian tesis. Ya. Apa saja yang ada di semester 1? Ya, semester 1 kewajiban lain adalah mengikuti kegiatan stadium general. Ya. Stadium general biasanya dilakukan setiap semester ganjil ya. Jadi mahasiswa semester 1 wajib mengikuti. Ya, semester lain pun ya walaupun tidak wajib ya harus ikut ya. Mengapa? Karena banyak pengetahuan yang kita dapat dari sana. Jadi kalau mahasiswa semester 1, semester 3 pernah ikut 2 kali stadium general. Semester 5 dia pernah ikut harusnya 3 kali stadium general. Ya. Nah, stadium general ini tiap tahun dilaksanakan karena kita sudah buat programnya ya. Semester 2 perkuliahan juga mengikuti, mulai di sini semester 2 mulai mengikuti ujian seminar proposal kakak-kakak kelasnya. Jadi saya harapkan mahasiswa semester 2, ini yang sekarang semester 2, kan ini semester genap kan, mahasiswa 2021 itu mahasiswa semester 2. Coba kalau ada kegiatan ujian seminar proposal tesis, ikuti. Ya. Karena nanti syarat Anda kalau Anda mau ujian seminar proposal tesis adalah pernah mengikuti ujian seminar proposal tesis minimal 10 kali. Walaupun sudah disetujui dosen pembimbing, 1, dosen pembimbing 2, korprodi, sudah syarat-syarat lain sudah dipenuhi. Tapi kalau syarat ini pernah mengikuti seminar tesis minimal 10 kali ini nggak dipenuhi, ya belum bisa ujian. Ya. Jadi mulai semester 2 ini coba mulai mencari informasi, adakah kakak kelasnya yang melakukan seminar proposal tesis. Ikut masuk, karena ini sekarang gampang ya. Kan dari mana saja pun bisa seminar tesis itu biasanya ujiannya pakai Zoom, disebarluaskan oleh Bu Dini. Bu Dini mohon nanti sering tanya, Mbak Dini ada ujian seminar proposal enggak? Ya. Atau karena saya juga ada di grup WhatsApp tiap angkatan, saya juga kadang-kadang saya share ke sana. Jadi grup mahasiswa tiap angkatan itu tolong masukkan nama PA-nya di sana. Yang sudah itu saya lihat yang tahun 2021 ya, sudah memasukkan Pak Tian karena dosen PA-nya Pak Tian sudah masukkan di sana. 2020 silakan masukkan dosen PA-nya di grup itu. 2019 silakan masukkan dosen PA-nya di grup WhatsApp-nya. 2018 silakan. 2019
17 ini masa studinya tinggal hitungan bulan ya. Mungkin hitungan hari, minggu ya. Segera juga PA-nya siapa ya. Cari. Mungkin bisa menolong Anda. Nah, semester 2 ini juga ada melakukan KKL, kuliah kerja lapangan. Ya. Ini disediakan anggaran oleh Universitas Negeri Jakarta. Tiap mahasiswa itu 500.000 kalau nggak salah. Ya. Jadi dengan misalnya ada 20 orang, ya 500.000 kali 20, 10 juta disediakan anggaran oleh UNJ. Silakan digunakan. Rencanakan mau apa KKL-nya. Nah, sekarang ditambahkan KKL itu harus menunjang indeks kinerja utama perguruan tinggi, implementasi kerjasama misalnya ya. Misalnya program studi S2 pendidikan matematik sudah kerjasama dengan kampus-kampus yang menyelenggarakan program studi S2 di seluruh Indonesia. Ya, di UPI, di Malang, Universitas Negeri Malang ya, atau di Undiksa di Bali, ya silahkan kalau mau studi banding ke sana, mengimplementasikan kerjasama yang ada, atau misalnya ke luar negeri ya. Dulu pernah mahasiswa angkatan berapa itu ke Nanyang Technology University di Singapura ya. Ya tentu uang yang sebesar tadi nggak cukup ya. Nah, itu uang itu dipakai yang Anda mengumpulkan saweran untuk menambah dana yang tidak cukup tadi. Semakin jauh tempat yang Anda coba datangi, ya semakin besar pendanaannya. Tapi dengan dana yang ada, silakan dimanfaatkan. Mau dekat-dekat juga nggak apa-apa. Ya. Yang saya lihat yang belum melakukan KKL karena pandemi ya, itu adalah 2019. Ada nggak nih mahasiswa 2019? Belum KKL ya. 2020 dan 2021. 3 angkatan nih belum melaksanakan KKL. Memang ini tidak wajib ya. Tapi dananya sudah disediakan. Kalau nggak digunakan ya sayang. Mohon di-mute Pak. Yang ini mengganggu. Jadi saya harap masing-masing angkatan silakan mau bersama-sama nggak apa-apa ya. 2019, 2020, 2021 mau melakukan kegiatan KKL bersama-sama silahkan, nggak apa-apa. Nah, ini kemarin di perencanaan program saya minta Ibu Dr. Eti untuk menjadi PIC-nya kegiatan KKL ini. Ya. Jadi silahkan ketua kelas dari 3 angkatan itu berunding, jangan sampai uang yang sudah ada itu tidak dimanfaatkan. Ya. Berunding dan komunikasi dengan Ibu Eti ya, untuk supaya dana KKL itu bisa dipakai. Ya. Berikutnya semester 3. Semester 3 ini di sini mulai mengambil mata kuliah seminar tesis. Selain mata kuliah lain ya. Juga boleh mengulang mata kuliah semester 1 yang belum lulus. Karena mata kuliah di S2 pendidikan matematik itu kita buka per semester ya. Yang di semester ganjil yang munculnya di semester ganjil lagi. Yang di semester genap yang munculnya di semester genap lagi. Sehingga untuk mengulang kalau mata kuliah semester 1 nggak lulus, mulainya di semester 3. Mata kuliah semester 2 nggak lulus, mulainya di semester 4. Begitu. Di sini juga ada mata kuliah seminar proposal tesis. Di mata kuliah ini tujuannya adalah mahasiswa mampu membuat proposal tesis. Outputnya proposal tesis dan artikel publikasi. Ya, mengajukan judul tesis. Di sini tempatnya. Di mata kuliah seminar proposal tesis ini untuk semester ini saya buka di angkatan di mahasiswa semester 4
dan semester 6 dan semester 8. Mahasiswa semester 2 belum ya. Nah, silakan nanti kalau ada ujian seminar proposal ikuti. Ya. Ikuti dan isi daftar hadirnya. Sebagai bukti nanti Anda kalau ujian proposal. Syarat untuk mengajukan judul, ini sudah kita sepakati di para dosen, membuat ringkasan dan tabulasi artikel sesuai topik penelitian. Minimal 8 artikel terindeks Sinta, 4321, dan minimal 2 artikel terindeks Scopus. Lebih baik. Ya. Jadi dibiasakan mahasiswa membaca artikel, memaksa mahasiswa untuk membaca artikel. Nah, mahasiswa semester 2 sekarang silahkan. Kalau mau mulai mencari-cari artikel ya, dibaca, ringkas, buat ringkasan. Sehingga nanti pada saat semester 3, mahasiswa sudah punya topik penelitiannya apa, artikel-artikel pendukungnya apa. Nah, artikel itu harus dipublikasi di jurnal-jurnal yang terindeks ya, Sinta 4321 dan atau terindeks Scopus. Terindeks Scopus boleh 1, 2, 3, 4 atau conference ya, Scopus conference juga boleh. Nah, kemudian mengajukan judul tesis dilengkapi dengan ringkasan dan tabulasi artikel pendukung. Judul tesis harus disetujui oleh reviewer dan mendapat DP1 dan DP2. Nah, ini proses lengkapnya nanti saya jelaskan di pengambilan tesis ya. Jadi pengambilan tesis ini saat Anda memilih mengikuti mata kuliah seminar proposal. Kemudian menulis proposal, publikasi artikel, dan ujian proposal tesis. Itu ada di semester 3. Harapannya itu di semester 3 selesai semua itu. Nah, semester 4-nya, karena seminar tesis sudah selesai, ya tinggal ngambil mata kuliah tesis saja. Ya. Di mata kuliah tesis ini melakukan penelitian. Ya, penelitian yang Anda sudah buat proposalnya, sudah diujikan proposalnya di semester 3. Penelitian ini mencari data, memvalidasi data, menyimpulkan data sesuai dengan teori-teori yang sudah ada, membuktikan hipotesisnya, dan sebagainya. Ya. Kemudian selain tadi, ini ada intensif bimbingan dengan dosen pembimbingnya. Ya. Dosen pembimbing di seminar proposal tesis dengan dosen pembimbing tesis adalah sama, tidak diganti. Ya. Jadi dia harus menulis artikel untuk syarat ujian tesis ya. Menulis artikel minimal yang dipublikasi di Sinta 4 atau di Scopus. Kemudian menyusun laporan tesis dan diuji dengan Turnitin. Keserupaannya maksimal 20%. Ya. Selanjutnya, alur penyelesaian studi program doktor ini kita nggak usah bahas. Perkuliahan, setiap awal semester perkuliahan mahasiswa wajib mendaftar dan mengisi kartu rencana studi tadi sudah ya melalui SIAKAT. Dosen berkewajiban melaksanakan perkuliahan minimal 80% dari ketentuan masa perkuliahan dan mengganti sisa perkuliahan 20% dengan tugas-tugas yang setara. Jadi nggak boleh tidak diganti dengan memberikan tugas. Ya. Jadi dengan kata lain, 80% ini itu utama ya, harus melaksanakan perkuliahan minimal 80%. Biasanya kita kan 18 kali. Berarti kalau 18 kali itu 80%-nya berapa, 20%-nya, 16 kali ya. 16 kali itu silahkan hitung, 80%-nya berapa, 20%-nya berapa. Ya. 20% itu kan 1/5 ya. 1/5 dari 16. Sekitar 3 kali ya perkuliahan. Nah, kemudian kehadiran mahasiswa dalam bentuk tatap muka juga minimal 80%. Ya. Apabila kehadiran kurang dari 80%, mahasiswa tidak diperkenakan mengikuti ujian akhir semester.
Nah, ini perhatikan nih para mahasiswa yang sering tidak hadir ya. Bukan karena dosennya killer, bukan, karena peraturannya ada ya. Kalau kalian tidak Anda semua tidak nyampe 80% mengikuti tatap muka minimal ya, maka Anda tidak boleh ikut ujian akhir semester. Kenapa ini nggak bisa hadir? Berikutnya tahap penyelesaian tesis ya. Ini yang di pasca, saya langsung skip saja yang di kita ya. Nah, saya pikir seperti ini nih. Apa ini muncul ya? Oke. Nah, prosedur penyelesaian tesis S2 Pendidikan Matematik. Pertama ini ada dua ya. Yang biru ini adalah mata kuliah seminar tesis, yang hijau itu adalah mata kuliah tesis. Mata kuliah seminar tesis berakhir saat dia ujian proposal tesis dan dinyatakan lulus dan melakukan perbaikan. Ya. Oke. Jadi pertama mengambil mata kuliah seminar tesis atau itu boleh salah satu, kalau semester 3 berarti salah satu, kalau semester 5 berarti dua-duanya diambil ya. Merencanakan topik penelitian tesis, membuat ringkasan dan tabulasi 10 artikel sesuai topik tesis tadi seperti syarat yang tadi saya bicarakan, mengajukan judul tesis disertai tabulasi dan ringkasan artikel pendukung kepada Korprodi. Nanti Korprodi akan menentukan dosen yang mereview judul itu, memvalidasi apakah itu boleh atau tidak judul itu. Ya, dosen menentukan dosen yang akan mereview judul dengan tadi ringkasan, nanti mahasiswa menyampaikannya ke dosen tersebut. Kemudian proses review. Proses review bisa terjadi judulnya boleh diajukan, bisa jadi tidak. Kalau tidak, dia harus perbaikan judul ini ya, atau artikel pendukung. Dosen reviewernya ini artikel pendukungnya nggak cocok, diganti. Misalnya dari 10 tadi tolong diganti. Maksudnya artikel pendukungnya terlalu lama. Artikel-artikel yang sudah 20 tahun. Harus diganti. Nah, judulnya mungkin diperbaiki, tidak seperti redaksi yang dibuat oleh mahasiswa. Dosen review itu akan memperbaiki. Setelah diperbaiki, direview lagi oleh dosen preview, kemudian disetujui. Nah, kalau disetujui, maka ada tanda tangan dosen review, kirim ke Korprodi. Korprodi akan menentukan siapa dosen pembimbing 1 dan dosen pembimbing 2 dari mahasiswa tersebut. Nah, setelah itu baru mahasiswa bisa melakukan bimbingan bab 1 sampai dengan bab 3 dengan dosen pembimbing 1 dan dosen pembimbing 2. Bimbingannya tidak hanya bab 1 dan bab 2, tapi membuat artikel terkait dengan penelitian pendahuluan, publikasi artikel di jurnal nasional atau presentasi pada seminar nasional. Ya, di sini ini wajib nih ya, yang di kotak ini, yang saya kasih kotak ini adalah wajib untuk persyaratan ujian proposal. Ya. Nah, di sini tidak disyaratkan publikasinya itu di jurnal yang terakreditasi Sinta atau Scopus, tidak. Di jurnal apa saja atau di seminar nasional mana saja. Pernah dipublikasi di seminar, kalau di seminar kan cuma di proceeding. Ya. Nggak apa-apa. Ya. Ada seminar, masukkan aja. Pernah membuat artikel itu ya. Ini pengalaman membuat artikel ini akan nanti membawa Anda bisa menulis artikel yang sebenarnya sebagai hasil penelitian tesis. Ya.
Jadi wajib ada luaran ini nih ya, artikel. Ya, kemudian ujian seminar proposal tesis yang dengan syarat sudah disetujui DP1, DP2 dan Kerprodi, sudah publikasi, uji turun tim dan pernah mengikuti seminar proposal tesis minimal 10 kali. Ini nih ya, persyaratan ujian proposal tesis. Kalau ini sudah, maka dia masuk ke ujian proposal tesis. Ujian proposal bisa lulus, bisa tidak lulus. Ya. Kalau tidak lulus, mengulang maksimal 2 kali ujian proposal setelah disetujui kembali oleh DP1, DP2, dan Korprodi. Jadi dia bisa mengulang kalau sudah disetujui lagi, dia perbaiki kan, karena gagalnya di mana, dia perbaiki, kemudian disetujui lagi oleh DP1, DP2, dan Korprodi, maka karena kan berarti dia sudah sudah publikasi kan, nah, bisa ujian lagi maksimal 2 kali. Artinya kalau lebih dari 2 kali ya dinyatakan tidak lulus berarti kan, ya, tidak lulus sebagai mahasiswa, berarti dia harus mengundurkan diri. Kalau 2 kali ujian proposal, berarti kan ujian proposal plus mengulang 2 kali, jadi 3 kali ujian proposalnya. Nah, kemudian kalau lulus, biasanya lulus itu dengan berbagai perbaikan. Jarang yang lulus tanpa perbaikan ya. Lulus itu biasanya ada banyak perbaikan. Nah, perbaikannya maksimal ini 1 bulan ini. Ya, maksimal perbaikan setelah di ujian proposal itu maksimal 1 bulan. Bila terlewat 1 bulan, maka wajib ujian proposal lagi. Nah, maksimal juga 2 kali setelah mendapat persetujuan DP1, DP2, dan Korprodi. Nah, bukti dari dia sudah melakukan perbaikan adalah tanda tangan dari dosen penguji 1, dosen penguji 2, ketua penguji, dan para DP-nya. Ini harus maksimal 1 bulan. Nah, kemarin ada permasalahan. Ada salah seorang penguji, ini kok perbaikannya lebih dari 1 bulan. Nah, maka itu menjadi permasalahan ya. Permasalahan yang ya seharusnya kalau peraturan ini maka dia harus ujian ulang. Tapi kemudian kami berdiskusi para dosen penguji dan dosen pembimbing dan dewan dosen, peraturan ini ya kita akan berlakukan mulai hari ini. Ya. Jadi mulai hari ini, kalau hari ini ada yang ujian seminar proposal tesis, maka mengikuti peraturan ini. Ya. Bagi yang lama, yang terlanjur lebih 1 bulan, saya kasih waktu 1 bulan mulai hari ini. Ya. Jadi, karena baru disosialisasi, pada yang sudah ujian proposal tetapi belum perbaikan, yang lalu ya, maka saya kasih waktu 1 bulan mulai hari ini. Berarti ini tanggal berapa? 24 ya. Jadi masa 2018, 25 ya, masa 2018 yang sudah ujian proposal tesis tetapi belum perbaikan, silakan perbaiki maksimal 1 bulan dari sekarang. Nah, mahasiswa 2017 ini banyak yang belum melakukan perbaikan. Nggak mungkin waktunya 1 bulan karena 1 bulan lagi ada harus ujian sidang. Jadi saya kasih waktu untuk mahasiswa 2017 1 minggu dari sekarang yang belum perbaikannya. Saya belum diskusi ini dengan teman-teman dosen. Saya putuskan sekarang. Ya, nanti silahkan nanti kalau ada pertanyaan, ada. Jadi ya, tadi murni kebijakan saya ya. Yang 2017 itu saya beri waktu 1 bulan, 1 minggu karena ini waktunya sudah mendesak ya. Masa ujian proposal belum perbaikan. Ditandai perbaikan tadi adalah tanda tangan pengujinya bahwa sudah setuju dengan perbaikan yang dibuat. Tanda tangan pembimbingnya sudah setuju dengan pembimbing yang dibuat. Ya. Jadi mulai sekarang, makanya ini saya wanti-wanti 2017 juga harus hadir nih. Ya.
1 minggu. Jadi minggu depan itu sudah selesai perbaikan. Karena memang budaya yang lalu-lalu perbaikannya itu mulur-mulur. Setelah selesai ujian proposal, merasa lega, ya setengah lega gitu, lupa melakukan perbaikan. Nah, kalau yang biru ini selesai, maka seminar proposal mata kuliah seminar tesisnya sudah bisa punya nilai. Ya. Jadi kalau ujiannya nilai terakhir katakanlah seminggu lagi, dia ujian seminar proposal ya, jadi bukan maksimal 1 bulan itu kan maksimal, dia maksimalnya jadi 1 minggu, karena kalau lewat dia 1 minggu nilai sudah harus masuk. Ya. Jadi kalau yang masih lega bisa 1 bulan, tapi kalau yang sudah ujian proposalnya mepet seperti sekarang sudah tutup ujian proposal ya, karena ujian proposal itu nilainya mengikuti nilai terakhir harus masuk. Kalau sekarang ujian proposal berarti nanti semester 116 masuk nilainya. Ya. Nggak apa-apa di awal ini ujian proposal nggak apa-apa. Kalau ada yang mengajukan ujian proposal di awal-awal, saya akan jadwalkan. Nah, setelah ujian proposal dan memperbaiki itu, dia mendapat nilai mata kuliah seminar tesis. Maka dia melakukan penelitian, pengambilan data, dan lain-lain, bimbingan dengan DP1 dan DP2, kemudian membuat laporan hasil penelitian, kemudian membuat artikel untuk publikasi. Nah, di sini publikasinya untuk hasil penelitian tesis ini adalah ada syaratnya, minimal Sinta 4 atau Scopus. Ya, lebih tinggi dari Sinta 4 lebih baik. Ya, saya umumkan jurnal yang diterbitkan oleh Prodi Pendidikan Matematika, Jurnal Riset dan Pembelajaran Matematika Sekolah JRPMS, mulai tahun kemarin ya sudah terakreditasi Sinta 4. Jadi silahkan kalau mau publikasi di di JRPMS. Tapi boleh juga publikasi di tempat lain, karena kalau sudah terakreditasi itu jumlah artikel yang dari dalam internal itu dibatasi, nggak boleh mayoritas. Ya, mayoritas adalah artikel dari tempat lain. Kalau dia mau akreditasinya itu bisa dipertahankan atau malah meningkat. Ya. Nah, ini mulai ini ya, karena tadi sudah pengalaman di sini, pengalaman membuat artikel yang dibuat, ini mungkin tidak terlalu lama bisa membuat artikel. Nah, paling tidak terlalu sulit juga kalau Anda ikut conference ya, conference internasional yang terindeks Scopus, ini boleh juga, banyak juga di antara mahasiswa yang lalu itu yang publikasinya di konferensi yang terindeks Scopus, ya, presentasi artikel di sana. Nah, tentu dengan ini maka sidang tesis bisa dilakukan setelah publikasi artikel, uji turnitin, mendapat sertifikat HKI. Nah, ini memang tidak wajib ya, tapi saya nggak tahu di pasca ini ya wajib atau tidak. Tapi saya belum baca secara jelas peraturannya, tapi saya harapkan semua mendapat sertifikat HKI ini. Khususnya yang penelitian pengembangan. Ya. Ada produk kan. Kalau penelitian kuantitatif mungkin instrumennya bisa di HKI-kan. Sehingga semua ada sertifikat HKI. Kemudian mendapat persetujuan DP1, DP2, dan Korprodi. Publikasi artikel ini harus sampai pada reviewnya sudah final. Kadang kita akan mengirim artikel ke satu jurnal ya. Di jurnal itu nanti akan direview oleh reviewer di jurnal tersebut. Kemudian disuruh perbaiki, review lagi, perbaiki sampai dinyatakan sudah tidak perbaikan lagi dan siap terbit.
tidak sekedar LOE ya. LOE itu kadang-kadang yang ngirim artikel diterima itu jurnal itu sudah mengeluarkan LOE, padahal dia belum direview sampai final. Ya. Nah seperti itu banyak yang kemudian tidak terbit. Saya pernah telepon ke pengelola jurnal itu, pengelola jurnal mengatakan mahasiswa Bapak ini tidak melanjutkan review. Perbaikan nggak melakukan perbaikan. Setelah dia mendapat LOE, dia nggak melakukan perbaikan. Saya protes, kenapa diberi LOE kalau belum final? Jadi kami begitu, Pak. Nah, berarti di jurnal ini saya tidak percaya dengan LOE-nya. Makanya LOE salah satu yang bisa menyetujui sidang kan korprodi ya. Nah di sini saya mau meriksa tadi mana artikel yang sudah review final atau belum. Nah kalau ujian sidang tesis bisa jadi lulus, bisa tidak lulus. Kalau lulus perbaikan juga maksimal 1 bulan. Bila terlewati sidang tesis lagi, ya, maksimal juga 2 kali setelah mendapat persetujuan DP1, DP2 dan korprodi. Bila tidak lulus ya mengulang, pasti kan. Nah, mengulang maksimal juga 2 kali. Kalau lancar semua maka kalau sudah ujian tesis kan hampir semua mata kuliah sudah selesai, maka lakukan pemberkasan wisuda, maka yudisium dan wisuda. Itu seperti itu ya. Seminar proposal dan sebagainya ini persyaratan. Mengulang seminar bisa 2 kali, setelah mengulang seminar 2 kali nyatakan lulus, maka bersangkutan diberi surat keterangan pernah kuliah. Nah, ini kalau 2 kali tidak lulus pernah kuliah pasal UNJ serta kehilangan haknya sebagai mahasiswa UNJ. Kelulusan proposal tesis yang diseminarkan dinyatakan dengan surat keterangan dari keluarga promosi telah perbaiki sebagai syarat untuk meneruskan penulisan tesis. Nah, ini perlu ini belum saya laksanakan ini yang ini ya, yang ketiga ini. Nanti saya minta dilaksanakan oleh Mbak Dini, memberi surat keterangan. Syaratnya dia sudah tanda tangan semua pengujinya. Karena ini yang sering kemarin ya. Perbaikan proposal paling lama 1 bulan setelah seminar proposal tesis. Apabila mahasiswa tidak melakukan perbaikan proposal tesis dalam waktu tersebut, mahasiswa diwajibkan untuk melakukan seminar proposal tesis kembali. Ya. Kemudian batas waktu kelulusan seminar proposal adalah semester 6. Nah, bagi mahasiswa yang sudah lewat semester 6 ya tidak berlaku ya. Ini bagi mahasiswa yang belum semester 6 ini berarti angkatan berapa ini? Ya. 2019 ya. Sekarang ini ya, wajib lulus seminar proposal. Semester 6 ada sekarang ya. Sekarang ada semester 2, semester 4, semester 6. Semester 8. Harusnya sudah semua kalau semester 8 ya. Ini saya akan mulai tegakkan ini. Apabila masih tidak memenuhi persyaratan ini, wakil direktur 1, nah ini WD1 mengajukan ke WR1 untuk dikeluarkan surat keterangan pernah kuliah pasal UNJ. Dan yang bersangkutan kehilangan haknya sebagai mahasiswa UNJ. Ini peraturan baru ini ya. Jadi mahasiswa yang sekarang semester 2 dan semester 4 hati-hati, saya akan berlakukan ini. Mahasiswa yang sudah lewat ya tidak bisa saya berlakukan. Ya. Ujian tesis tadi, ya. Ujian tesis dilaksanakan paling cepat 3 bulan setelah perbaikan proposal. Mahasiswa telah melakukan bimbingan paling sedikit 8 kali, masing-masing dengan pembimbing pertama dan pembimbing kedua. Nah, ini skor TOEFL atau setara TOEFL minimal 475. Peraturan baru ya. Fotokopi sertifikat yang diterbitkan dan delegasi oleh
penyelenggara tes bahasa Inggris yang resmi diakui angkatan 2020 dan 2021 dan sebelumnya. Untuk angkatan 2020 dan 2021 ini. Artikel ilmiah telah diterima, accepted atau diterbitkan di Jurnal Nasional Indeks Minimal Sinta 4 dan Minimal Sinta 3 untuk angkatan 2018-2019. Nah, ini saya masih memperlakukan Sinta 4 ya. Nanti kapan ini kita berlakukan 2018-2019 Sinta 3. Nanti saya minta izin ke teman-teman pembimbing. Minimal Sinta 3. Ini Sinta 4 itu 2017-2018. Ya. Mahasiswa melakukan perbaikan tesis paling lama 3 bulan setelah ujian tesis. Ya. Tadi saya sebut 1 bulan. Karena bisa jadi kalau 3 bulan itu kelamaan ya. Kapan mau ke lapangannya? Pasal ini sudah selesai ya. Oke, saya ralat ini 3 bulan. Kalau ujian tesis kan sudah selesai, ya 3 bulan. Itu kalau waktunya masih ada. Kalau waktunya tidak ada ya tidak boleh ya. Mahasiswa tidak lulus ujian tesis kepada yang berusaha diberi kesempatan untuk mengulang tesis sebanyak 1 kali. Sorry, saya salah tadi ya. Mahasiswa yang mengulang ujian tesis tetapi dinyatakan tidak lulus kembali, maka diberi surat keterangan kuliah di sarjana ujian. Ya. Yudisium, sertifikat pencatatan kelayakan HTI atau buku ber-ISBN. Kemudian artikel ilmiah diterima atau diterbitkan. Tahap penyelesaian disertasi kita lewat. Ini masih disertasi. Ujian kelayakan disertasi, tidak ada sangkut pautnya. Ujian tertutup tidak ada sangkut pautnya dengan kita. Ujian terbuka tidak ada sangkut pautnya dengan kita. Dosen magister, pembimbing tesis. Ini syarat ujian pembimbing tesis ya, dosen tetap UNJ yang memiliki NIDN atau NITK, berkualifikasi pendidikan doktor yang sesuai dengan bidang yang relevan, memiliki sertifikat pendidik atau tenaga ahli yang memiliki pengalaman yang relevan dengan mata kuliah yang diampu. Bagi dosen yang mendapat tugas sebagai pengampu utama, syarat akademiknya adalah sekurang-kurangnya lektor, ini pembimbing 1, sekurang-kurangnya lektor. Memiliki minimal 1 artikel ilmiah yang dipublikasi dalam jurnal nasional terakreditasi internasional dan atau bentuk karya monumental lain yang diakui oleh kelompok pakar dalam waktu 5 tahun terakhir. Bagi dosen mendapat tugas sebagai pengampu pendamping, memiliki jabatan sekurang-kurangnya asisten ahli. Memiliki minimal 2 artikel ilmiah yang dipublikasi dalam jurnal nasional terakreditasi atau internasional dan atau bentuk karya monumental lain yang diakui oleh kelompok pakar dalam waktu 5 tahun terakhir. Jadi ini kita ikuti peraturan yang dari pasca ini. Dosen tetap mengaji yang memiliki ini program yang tadi ya. Ini apa ini? Oh, sorry, masih sama ini. Nah, program doktor kita lewat. Nah, oke. Sekian sosialisasi peraturan-peraturan yang kita mulai berlakukan pada hari ini. Tadi yang saya tulis di diagram alir yang tidak sesuai dengan peraturan pasca akan saya ralat ya. Seperti ujian tesis itu kan perbaikannya saya tulis tadi maksimal 1 bulan. Ternyata di sini boleh sampai 3 bulan. Ya. Sebenarnya 1 bulan itu tidak menyalahi aturan di pasca, karena kalau lebih cepat kan lebih baik. Ya. Kalau aturan di pasca 3 bulan, kemudian kita membuat aturan maksimal 4 bulan, nah itu menyalahi.
Kalau di Pasca aturannya maksimal 3 bulan, kita membuat aturan maksimal 1 bulan, itu kan tidak menyalahi aturan di Pasca. Ya. Oke, demikian presentasi dari saya. Nah, saya kembalikan ke moderator Pak Tian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya stop share screen-nya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Makmuri selaku Korprodi Program Studi S2 Pendidikan Matematika yang telah memberikan penjelasan yang detail ya Bapak Ibu tentang peraturan yang akan kita berlakukan ya terkait dengan tesis ya. Di situ ada proposal tesis dan lain sebagainya. Baik, untuk sesi selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Silakan Bapak Ibu bisa bertanya secara live atau bisa juga bertanya dengan menulis di chat. Tapi kita utamakan yang bertanya secara langsung. Ya, silakan aktifkan fitur raise hand ya. Silakan Bapak Ibu. Tes. Ya, Pak Diargo ya. Ya, angkatan 2017 yang sudah masuki usia senja kan. Ya, silakan Pak Diargo. Kalau bisa ini ya kameranya dibuka gitu ya. Oh gitu. Ya, memungkinkan tidak? Kurang memungkinkan kayak. Oke, baik. Silakan Pak Diargo. Baik, saya akan mengajukan pertanyaan. Saya di sini selaku mahasiswa yang angkatan 2017. Pertanyaannya langsung sekilas. Saya pernah melakukan cuti perkuliahan itu di semester 4. Jadi kalau sesuai dengan peraturan yang ada tadi bahwa masa cuti itu tidak dihitung dalam kegiatan akademik. Nah, dan juga di angkatan 2017 sesuai yang dikatakan Bapak Makmuri itu ada masa perpanjangan atau subsidi dari pemerintah itu 1 semester. Nah, pertanyaan saya ini kan sudah melakukan cuti 1 semester di semester 4. Nah, kan ada masa subsidi 1 semester lagi. Nah, yang masih menjadi pikiran saya, apakah saya sudah terhitung habis ataukah masih ada 1 semester yang akan berjalan? Mungkin mohon penjelasan dari Pak Makmuri selaku narasumber kita pada siang hari ini. Sekian, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab saja Pak. Oke. Terima kasih Diargo yang sudah menyampaikan pertanyaan yang mungkin juga dialami oleh mahasiswa 2017 yang lain ya. Kalau sesuai peraturan tadi ya tidak dihitung cuti ya. Tetapi mendapat perpanjangan 1 semester itu jadi termasuk yang dicuti atau yang pengganti cuti atau perpanjangan ya. Jadi itu yang jadi permasalahan kita. Nanti ini saya juga nggak bisa memutuskan secara sepihak saja sebagai Korprodi ya. Saya akan diskusikan temuan ini ke Pak WD 1, kemudian juga ke Pak WR 1 ya. Karena buku pedoman akademiknya berbunyi kan berhak 1. Tapi dulu resmi ya Pak Diargo ini mengajukan cutinya. Resmi Pak, saya sudah melakukan cuti itu secara resmi. Saya sudah bayar kompensasi cutinya juga sudah dibayar. Jadi di dalam siakatnya hitungan semesternya juga tertera cuti. Iya. Ya. Oke. Ada punya buktinya ya yang bisa dipakai nanti kita kalau dulu share bukti cutinya itu ke saya Pak. Nanti saya bisa sampaikan ke dekanat, terutama wakil dekan dan Pak WR 1 ya. Iya siap. Soalnya
Kalau ini untuk persyaratan, saya kan lagi mengejar deadline untuk ujian tesis. Nah, yang masih menjadi pertimbangan ini adalah artikel yang masih dalam perbaikan. Artinya saya sudah submit artikel dan sudah mendapatkan jawaban bahwa suruh diperbaiki. Nah, saya khawatirnya nanti ketika semua persyaratan untuk sidang sudah selesai, tetapi artikelnya belum di ACC, kan repot, Pak. Ya. Mudah-mudahan sih semester ini bisa selesai ya Pak Dian. Iya, kalau saya sih ngejar deadline, Pak. Ya. Jadi nanti kalau nggak selesai berarti muncul permasalahan tadi ya, apakah masih berhak 1 semester atau tidak. Tapi kalau kan selesai nggak perlu permasalahan tadi kita munculkan ya. Iya, soalnya harus memperbanyak opsi Pak sebelum selesai kan. Ya. Oke, nanti saya coba teruskan ya permasalahan ini ke WD1 dan WR1. Untuk buktinya nanti saya kirim ke Bapak. Ya. PA-nya siapa Pak Diargo ini? Penasihat akademiknya. Kalau penasihat akademiknya Pak Prof. Suyono. Nah, malah Pak Prof. Suyono ya. Beliau WR1. Saya juga melakukan bimbingan sama Pak Prof juga. Ya. Nanti akan saya sampaikan juga ke beliau ya. Karena PA-nya juga beliau, jadi beliau juga berkepentingan ya. Karena perlu itu semua. Oke, terima kasih Pak Diargo. Buktinya kirim ke saya ya. Iya, siap Pak. Ya. Oke, mungkin itu jawaban saya. Baik, terima kasih Pak Makmuri ya atas jawabannya. Terima kasih juga Pak Diargo telah mengajukan pertanyaan. Baik, Bapak Ibu yang lainnya silahkan bebas ya untuk bertanya apa yang menjadi kebingungan ya. Ini yang kemarin nanya ke saya tentang cuti kuliah bukan ya? Itu yang 2019 mungkin Pak ya. Nanya ke saya juga. Oh iya. Ya. Oh itu. Bu Robiah kemarin itu. Oh iya. Silakan Bapak Ibu yang lainnya. Oke, Pak Muiz, silakan Pak Muiz. Iya. Lalu saya buka kameranya dulu, Pak. Iya. Oh, kayaknya nggak bisa deh. Nggak mungkin kan juga, Pak. Masih. Ya, nggak apa-apa. Iya, silakan. Nah, udah nampak. Ya, Pak. Saya Muiz Gifari dari angkatan 2019. Mungkin mau menanyakan seperti ini, Pak. Untuk mata kuliah ya, Pak, lebih tepatnya. Mata kuliah itu sebenarnya mengikuti angkatan kita masuk. Apakah setelah kita masuk ada perubahan-perubahan mata kuliah itu masih bisa? Kan sama seperti yang mata kuliah pengembangan instrumen itu mungkin bagus banget Pak menurut saya. Akan tetapi kalau saat yang sudah proposal itu kan mengalami kebingungan karena misalkan sudah di ACC untuk validator dan ada suatu perubahan lagi. Nah, kita sebagai yang udah proposal itu sedikit kebingungan Pak untuk mengikuti kuliahnya lagi gitu Pak. Kebingungannya di mana? Itu yang ACC-nya itu Pak. Kan misalkan kalau kita suatu saat sidang bulan Maret dan perkuliahan itu kan nyampe selesai gitu Pak. Ya. Mungkin seperti itu Pak. Ya. Gimana Pak? Tiat bisa langsung saja jawab? Iya, langsung Pak. Ya. Oke. Mungkin teman-teman dosen di S2 Pendidikan Matematik juga karena ini terkait keilmuan ya. Jadi terkait keilmuan itu karena tadi penyusunan instrumen. Ini kenapa mata kuliah ini saya munculkan ya karena saya banyak mendapat pengalaman penyelesaian tesis itu kok begitu lama ya. Setelah saya amati, saya diskusi dengan beberapa mahasiswa, mereka kesulitannya banyak hal. Selain kesulitan mengatur waktunya sendiri, juga kesulitan tadi kalau saya bimbingan juga saya lihat kurang memahami bagaimana membuat instrumen. Padahal di setiap penelitian itu selalu ada instrumen yang dikembangkan, baik itu penelitian kualitatif maupun kuantitatif. Ya, jadi mata kuliah yang saya munculkan semester ini itu adalah mata kuliah pilihan. Mata kuliah pilihan itu boleh dipilih, boleh tidak. Ya.
Jadi bagi yang merasa itu membutuhkan ya dipilih. Bagi yang tidak ya nggak usah diambil, nggak apa-apa. Kalau dipilih maka nanti akan ada nilai dan nilainya itu tercantum di daftar nilai Anda waktu lu mendapatkan ijazah, kan ada transkrip nilai. Ada transkrip. Kalau yang tidak mengambil ya tidak ada di transkrip nilai. Jadi mata kuliah pilihan ini tidak wajib, ya. Tapi saya sangat. Jadi saya, Bu Pinta dan Bu Flavia mulai diskusi tentang bagaimana isi perkuliahannya. Saya berharap isi perkuliahannya adalah sangat mendukung proses penulisan tesis, proses penelitian, terutama dalam pembuatan instrumen. Proyeknya ya disesuaikan dengan proyek di tesisnya. Kalau dia penelitian kuantitatif ya berarti proyek, kan dia based project ya, project based. Mata kuliah ini saya diskusikan project based, berbasis project. Jadi dia harus membuat instrumen penelitian. Nah, instrumen penelitiannya itu bisa disesuaikan aja dengan, jadi sama artinya dengan pembuatan instrumen di tesis Anda. Samakan aja sama persis. Ya, sehingga tidak salah-salah. Waktu ujian tesis juga banyak yang dikritik ya, dikritik habis itu penulisan instrumennya. Ya. Sehingga sering terjadi di antara penguji dan dosen pembimbing ini, satu meluluskan, satu tidak meluluskan, ya cukup alot. Nah, mudah-mudahan dengan adanya mata kuliah pilihan ini, jadi pada saat ujian tesis tidak ada lagi perdebatan sengit, perdebatan yang alot, nggak sengit sih ya, alot antara para penguji. Ya, begitu Pak Muiz Gifari ya. Jadi kalau Bapak mengambil atau tidak mengambil itu nggak masalah. Ya. Oke, baik, jelas ya Pak Muiz ya. Oke, terima kasih Pak Muiz sudah bertanya. Silakan Bapak Ibu yang lainnya. Jika ada yang ingin ditanyakan dari angkatan 2018, tadi 2017 sudah ada, 2019 ada, 2018 mungkin Bapak Ibu, 2020. Oh, ada ini dari 2021 mungkin ya, Bu Miftahul Jannah ya. Iya Pak, Iya, mohon maaf apakah suara saya terdengar? Iya, jelas. Silakan Bu Miftah. Iya Pak, mengenai proposal syarat sidang proposal yang membuat jurnal itu Pak, apakah kita bisa mulai dari sekarang menyicilnya untuk membuat jurnal publikasi atau bagaimana ya Pak? Dan untuk pemilihan dosennya itu bagaimana Pak? Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih Bu Miftah. Bagaimana Pak terkait dengan publikasi jurnal, apakah bisa dilakukan sebelum seminar tesis? Ibu Miftah ini angkatan berapa ya? Nggak ditulis di depan. 2021 ya? 2021 ya. Jadi pengajuan judul itu memang masih di semester 3 ya. Kalau Ibu ini semester 2 ya mau membuat ringkasan artikel ya nggak apa-apa. Silakan buat saja ringkasan artikel. Tapi kan topik yang Ibu buat itu belum tentu disetujui ya, oleh pereview dari judul yang Ibu ajukan. Jadi kalau Ibu katakanlah membuat rangkuman artikel, ringkasan artikel, tabulasi artikel, kemudian dari situ Ibu mempublikasikan artikel di jurnal, kalau itu sama dengan judul judul tesis Ibu, itu nggak apa-apa, boleh ya. Tapi kan belum tentu judul itu disetujui. Disetujui. Kalau itu judulnya nggak disetujui, maka itu artikel yang dipublikasi tadi
nggak bisa dipakai sebagai tadi syarat ujian proposal tesis. Tapi kalau itu sesuai dengan judul yang disetujui oleh per-review judul di S2 Pendidikan Matematika, maka boleh saja. Jadi kalau Ibu menulis mulai dari sekarang artikel, ya nggak apa-apa sih. Ibu sudah punya pengalaman ya, pengalaman menulis artikel. Artinya pasti nanti kalau topiknya berbeda atau judulnya berbeda, pasti juga tidak terlalu sulit. Jadi saya tidak melarang, saya malah menganjurkan ya, silakan mulai sekarang itu menulis artikel, publikasi, nggak apa-apa kalau nggak dipakai nanti karena beda topiknya atau beda judulnya dengan penelitian tesisnya, maka tidak bisa digunakan. Kalau sama boleh saja digunakan. Karena nanti yang mengecek itu prodi ya. Nah, saya akan menandatangani yang setiap yang mau ujian selain DP1 atau DP2 adalah prodi. Saya yang menilai itu. Apakah proposal publikasinya sesuai atau tidak. Memang itu saya berlakukan kemarin mulai dari angkatan 2019 ya nggak salah ya. Atau 2019 ya, saya berlakukan di angkatan 2019. Ya. Oke, itu bisa menjawab mungkin? Iya, Bagaimana, Pak, Bu terima Ustaz? kasih. Ya. Iya, Pak, sangat jelas penjelasannya. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Bu Musta. Iya, ini angkatan 2021 semangatnya luar biasa gitu, karena beberapa ada yang bertanya apakah bisa mengambil seminar tesis sekarang gitu ya, atau bagaimana proses tesis gitu ya. Jadi mudah-mudahan semangat Bapak Ibu ya tetap terjaga dan bisa menyelesaikannya lebih cepat gitu ya, Bapak Ibu. Baik. Ada lagi Bapak Ibu yang lainnya yang ingin bertanya? Bu Selamat Lita. siang, Pak. Iya, Bu Lita ya. Atau siap ini? Ya, Bu Ignacia dulu mungkin ya, yang 2017 ya. Sebelumnya Silakan, Bu. mohon maaf, Pak. Saya sudah dijelas. Pertanyaan saya tujukan kepada Pak Makmuri. Saya ingin tanya terkait dengan RPL. Misalkan saya mengajukan pengunduran diri, kemudian mendaftarkan RPL itu, prosedurnya bagaimana? Lalu apakah RPL itu dibukanya kapan, pendaftarannya? Itu bagaimana ya Pak? Mohon pencerahannya. Terima Iya. Iya, baik. Silakan Pak, terkait dengan RPL. Ya. Jadi RPL itu prodi harus mengajukan dulu ke fakultas, ke universitas kalau nggak salah ya, untuk menerima mahasiswa lewat jalur RPL. Yang sudah melakukan itu di FMIPA itu adalah program studi ilmu komputer S1, kemudian program studi S2-nya kimia kalau nggak salah, pendidikan kimia. Nah, program studi S2 pendidikan matematik itu belum mendaftar untuk menerima mahasiswa lewat jalur RPL. Baik, Tapi kalau Assalamualaikum. nanti yang ingin mendaftar itu ada, ya tidak tertutup kemungkinan prodi S2 pendidikan matematik itu mengajukan penerimaan mahasiswa lewat jalur RPL. Ibu Wardani Rahayu, kan beliau sekarang ada nggak ya? Kalau ada bisa menjelaskan, karena banyak di pasca sarjana PPSUNJ itu yang menerima lewat jalur RPL. Ya. Mungkin Bu Meli bisa ikut menjelaskan, Mel? Iya, baik Pak. Mohon izin. Terima kasih Pak Makmuri. Ya. Jadi untuk Ibu penanya ya, memang RPL UNJ sudah mulai
melakukan RPL semester kemarin ya, 115. Dan untuk semester berikutnya nanti mekanisme pendaftaran RPL itu melalui kantor administrasi. Jadi syarat untuk mendaftar lewat jalur RPL adalah bahwa pendaftar ini statusnya tidak aktif, begitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu masih berstatus aktif, misalkan di PD Diktinya masih aktif menjadi mahasiswa UNJ, itu belum bisa ikut RPL. Karena nanti akan datanya nggak bisa masuk PD Dikti karena statusnya masih aktif, gitu kan. Jadi itu harus diperhatikan syaratnya tidak berstatus aktif ya di UNJ atau di universitas manapun, gitu. Jadi memang sebaiknya jika Bapak Ibu berencana untuk melanjutkan melalui RPL dituntaskan dulu status yang sekarang gitu ya, sebaiknya melalui pengunduran diri, mekanisme pengunduran diri. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mengajukan surat permohonan mengundurkan diri, nanti itu akan diproses sehingga bisa muncul surat keterangan pernah studi. Nanti Bapak Ibu akan mendapat surat keterangan pernah studi, dan itu nanti bisa Bapak Ibu gunakan sebagai salah satu prasyarat untuk mendaftar RPL. Jadi kalau Bapak Ibu masuk lewat jalur RPL, nanti akan ada tim asesor di Prodi yang menilai Bapak Ibu pendidikan sebelumnya sudah sejauh mana, gitu kan. Jadi kan Bapak Ibunya sudah pernah S2, tapi kan belum selesai gitu ya. Jadi nanti dilihat nih mata kuliah apa saja yang sudah diambil pada saat Bapak Ibu pernah studi sebelumnya. Nah, kemudian akan dilihat juga rentang waktunya. Karena kalau misalkan jarak waktunya itu terlalu lama gitu, bisa jadi itu tidak diakui gitu ya. Dan jadi nanti misalkan rentang waktunya masih pendek gitu ya, maksudnya misalkan masih dalam 5 tahun terakhir gitu ya, mungkin masih bisa diakui. Jadi nanti itu kan ada kriterianya oleh tim asesor. Nah, nanti dari situ akan dilihat berapa SKS yang diakui. Jadi nanti Bapak Ibu jika masuk ke dalam jalur RPL tidak perlu mengulangi mata kuliah 100% seperti layaknya mahasiswa reguler. Gitu. Jadi nanti akan ada mata kuliah yang diakui, SKS yang diakui, sehingga Bapak Ibu tidak perlu mengambil mata kuliah tersebut. Bapak Ibu hanya tinggal meneruskan saja mata kuliah yang memang belum tuntas gitu, atau belum bisa diakui, belum bisa disetarakan, seperti itu. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya tambahkan tentang RPL. Terima kasih. Kalau prodi S2 kan belum ini. Bagaimana cara mengaktifkan supaya bisa menerima jalur RPL itu, Bu Mel? Bisa saja Pak, nanti melalui fakultas, nanti fakultas bisa mengusulkan WR1 prodi-prodi yang akan membuka jalur RPL. Seperti itu. Ya. Nanti tidak serta-merta ya, prodi harus mengajukan ya? Tidak. Ya. Jadi itu memang datang dari prodi. Ya. Tidak ada persyaratan untuk prodi yang mengajukan RPL? Tidak ada Pak. Siapa saja sih bisa. Ya. Oke, nanti kalau terima kasih Bu Mel. Jadi kalau Pak, ada cuma mungkin banyak, ya silakan. Yang perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu semua adalah gini. Jadi kadang-kadang karena RPL ini memang dibuka untuk calon-calon mahasiswa yang satu misalkan sudah punya pendidikan sebelumnya, dua dia juga sudah punya pengalaman bekerja, gitu ya. Jadi mungkin kalau bagi Bapak Ibu guru, pengalaman bekerja, pengalaman mengajarnya itu mungkin nanti bisa dikonversi juga sebagai
satu mata kuliah yang diakui gitu ya. Jadi itu sebuah keuntungan bagi mahasiswa. Hanya saja yang perlu diperhatikan adalah jadwal perkuliahan untuk RPL itu bukan berarti jadwalnya khusus gitu ya Bapak Ibu. Ada di mana kasus prodi-prodi yang jadwal mata kuliah anak-anak mahasiswa RPL-nya itu sama dengan mahasiswa reguler. Jadi nanti mahasiswa RPL bergabung dengan mahasiswa reguler, artinya di jadwal reguler. Nah, ini sering menjadi kendala bagi mahasiswa yang sudah bekerja gitu. Jadi ekspektasinya di awal adalah perkuliahannya khusus di hari-hari weekend misalkan, jadi tidak mengganggu waktu kerja. Tapi ternyata tidak gitu ya. Jadi itu Bapak Ibu perlu perhatikan. Nanti jika memang dibuka RPL di prodi S2 Pendidikan Matematika, jadwal perkuliahannya kapan gitu ya, sehingga Bapak Ibu bisa menyesuaikan gitu. Nah, karena akan sulit sekali membuka jadwal khusus ya kalau mahasiswanya sangat sedikit ya. Gitu. Jadi kalau mahasiswanya sedikit ya digabungkan saja dengan yang reguler, biasanya kan seperti itu. Begitu Pak Makmuri. Oke, terima kasih Bu Mel. Ya. Bapak sudah bisa menjawab itu, Ibu Ignasia? Sudah Pak, terima kasih. Untuk form-formnya, jadi saya mengundurkan diri ke Mbak Dini ya, maksudnya formnya. Kemudian dari Mbak Dini akan diberi surat. Kemudian pengisian pengajuan itu bagaimana ya Pak? Ya, nanti dari Mbak Dini akan diberi surat, saya tanda tangan, nanti akan diserahkan ke WD1, nanti prosesnya tinggal menunggu ya. Nah, nanti akan diurus oleh Mbak Dini. Baik. Begitu. Terima kasih banyak Pak Makmuri dan Ibu. Sama-sama. Silakan. Ya, baik. Terima kasih Bu Ignasia. Terima kasih juga kepada Bu Mary ya. Dan juga Pak Makmuri. Baik, tadi ada yang bertanya, Bu Lita ya. Bu Lita, angkatan 2021. Ya, silakan Bu Lita. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Mohon izin, saya Lita Lupita, angkatan 2021. Izin bertanya Pak, terkait syarat seminar proposal dikatakan bahwa minimal 10 kali mengikuti seminar proposal. Nah, apakah itu boleh kita mengikuti di luar Universitas Negeri Jambi atau hanya di Universitas Jambi saja Pak? Terima kasih. Jakarta mungkin, Bu, bukan Jambi. Oh iya, salah, mohon izin Pak, siap. Ya. Kalau di Universitas Negeri Jambi nggak boleh, Bu. Jadi kebijakan kita itu di Universitas Negeri Jakarta, Bu. Boleh di Fakultas MIPA, S2 Pendidikan Kimia, S2 Pendidikan Fisika, atau di S2 di Pasca Sarjana UNC. Boleh, Bu. Saya di pendidikan dasar ada ujian proposal ya, Ibu. Nah, tapi syaratnya ya Ibu harus punya bukti ya. Bukti itu nanti diserahkan ke Mbak Dini. Ya, Mbak Dini yang akan memverifikasi apakah bukti-bukti yang diserahkan itu valid atau tidak ya. Jadi khusus untuk seminar proposal di UNC, Bu. Bukan di Jambi ya. Oke, seperti itu. Bagaimana Bu Mulai Lita? sekarang sering-sering mencari info untuk ikut ujian seminar proposal. Ya, bagaimana Bu Lita? Jelas ya? Jelas Pak, terima kasih Bapak. Ya, Bu Lita lagi di Jambi ya sepertinya. Baik, terima kasih Bu Lita. Silakan Bapak Ibu yang lainnya jika ada yang ingin bertanya, kita masih ada waktu ya sampai pukul 15. Pak, mohon izin Pak. Ya, silakan Bu Puji ya. Iya, mohon Ya, maaf silakan. saya tidak memungkinkan untuk open kamera. Iya, silakan Bu Puji. Ya, menyambung pertanyaan Ibu Lita tadi juga Pak, untuk informasi kapan ada seminar itu bisa kita dapatkan dari mana ya Pak? Itu pertanyaan pertama. Terus kemudian waktu itu kami pernah dapat informasi ada seminar dan saya juga ikut, kalau nggak salah Pak Muiz Fari apa ya? Kurang ingat sih saya.
Nah, pertanyaan saya yang kedua adalah bukti apa yang harus kita simpan sehingga itu cukup untuk membuktikan bahwa kita sudah ikut seminar gitu. Waktu itu kita mengisi daftar hadir dan katanya sudah direkap oleh Bu Dini. Apakah itu cukup atau kita harus menyimpan screenshot atau apa gitu, Pak? Terima kasih, Pak. Ya, baik. Silakan Pak. Ada 2 pertanyaan. Oke, jadi kalau di Mbak Dini itu sudah ada sih, sudah nggak usah ya. Tapi saya khawatir nanti di Mbak Dini juga ada sesuatu yang miss sehingga tidak masuk. Misalnya, ya perlu juga Bapak Ibu ini yang pernah ngikuti itu bisa screenshot atau apa ya. Karena untuk cadangan kalau data di Mbak Dini misalnya entah kenapa terus hilang misalnya ya. Jadi punya cadangan. Kalau sudah ada di Mbak Dini, biasanya Mbak Dini sudah langsung mencatat ya. Jadi saya sering mengirimkan di grup-grup kelas kalau ada seminar proposal ya. Makanya di 2021 sudah pernah ngikuti ya itu tadi ya karena saya kirim ya. Kemudian kepada Bapak Ibu PA ya cobalah aktif di grupnya ya, di grup mahasiswa PA-nya. Jadi jangan hanya saya, karena saya kadang-kadang lupa ya. Kalau Bapak Ibu penasihat akademik itu juga aktif, kalau ada seminar proposal kan sering, kalau seminar proposal kan diumumkan Bu Dini di grup dosen ya. Nah, di grup dosen bisa di-share ke mahasiswa grup PA-nya. Sehingga kalau saya lupa masih ada yang Bapak Ibu dari dosen PA yang memberitahu. Semester 1 pun boleh ya, karena semester 1 kan belum begitu tune in dengan permasalahan penelitian dan sebagainya. Semester 2 mulai melihat-lihat, nah jadi aja di situ aja. Begitu Ibu siapa tadi? Bu Nur ya? Iya, terima kasih banyak Pak Makmuri. Ya, baik, terima kasih Bu Puji ya. Silakan Bapak Ibu yang lainnya. Angkatan 2020 ini belum ada yang bertanya ini. Ayo, silakan Bapak Ibu. Oke, untuk Pak dia mungkin nanti bisa di-download ya daftar hadirnya ini. Ya. Sosialisasi ini kadang-kadang kegiatan stadium general itu juga saya perkenankan untuk menjadi salah satu tambahan dari ujian proposal ya. Ada webinar dari dosen-dosen UNJ, dosen-dosen pendidikan matematika yang menyelenggarakan webinar juga saya beri sebagai tambahan pada tadi ya kehadiran dalam proposal. Saya anggap juga kehadiran dalam proposal. Sehingga kalau ada stadium general atau apa, Anda bisa hadir di sana. Seringnya saya akui sebagai salah satu tadi. Ya. Kalau webinarnya itu terkait dengan penelitian. Ya, misalnya webinar tentang penulisan artikel. Nah itu saya akui dulu kan ada kita melaksanakan webinar itu ya. Stadium generalnya penulisan artikel. Yang pernah kita mengundang profesor dari Palembang dulu ya. Bisa webinar tentang apa ya, itu saya akui. Yang diselenggarakan oleh rumpun pendidikan matematika baik S1 maupun S2. Jadi mohon saya harapkan Bapak Ibu penasihat akademik agar aktif ya. Karena kan itu sudah ada di SK-nya ya, surat tugas sebagai pembimbing akademik, ada di SIAKAD, bisa terus dimaksimalkan bimbingan akademiknya. Mungkin itu sebagai tambahan.
mungkin ini Pak ya, ada semacam pembicaraan ya, atau diskusi di antara mahasiswa terkait dengan batasan-batasan ya, judul penelitian, mungkin apakah bisa disampaikan sekarang atau ada diskusi dulu Pak? Misalkan untuk Kalau penelitian kuantitatif seperti apa, untuk penelitian kualitatif, kadang masih ada apa ya, kebimbangan mungkin di mahasiswa terkait dengan batasan-batasannya seperti itu Pak. kalau itu mungkin nanti perlu ada webinar khusus ya Pak. Iya. Kita minta teman-teman dosen untuk merumuskan ya. Karena sampai sekarang kan memang kita belum pernah berdiskusi ya teman-teman dosen ini terkait rumusan-rumusan penelitian di masing-masing bidang kajian. Ya. Jadi misalnya penelitian kuantitatif itu batasannya variabelnya berapa. Penelitian pengembangan itu batasannya apa, bedanya dengan S1, S2, dan S3. Penelitian yang lain juga demikian. Itu belum kita batasi ya. Mungkin batasannya masih ditentukan oleh korporodi saja. Kalau korporodi setuju maka dilaksanakan ya. Nah, harusnya kan batasannya itu perlu didiskusikan oleh kita semua, para pembimbing tesis, sehingga bisa menjadi keputusan bersama. Tapi biasanya selama ini Bapak Ibu pembimbing itu menanya ke saya, begini judul begini, variabel ini boleh nggak Pak? Yang menguji juga begitu ya. Kalau saya bilang boleh ya hanya bisa. Kalau saya bilang nggak boleh ya nggak bisa. Itu sebenarnya kan nggak boleh seperti itu. Harusnya secara keilmuan itu seperti apa. Nah itu mungkin perlu kita nanti adakan diskusi lagi semacam ini yang melibatkan semua dosen dan semua mahasiswa. Nah, mungkin diskusi seperti ini juga perlu diarsipkan Pak ya, bukti-bukti bahwa kita lakukan diskusi seperti ini, karena audit mutu internal kan sering kita bertanya apa tindakannya terhadap permasalahan-permasalahan yang muncul. Untuk akreditasi juga hal seperti ini mungkin bisa mendorong akreditasi kita, manajemen pengelolaan itu sudah PPEPP katakanlah ya. Nah, seperti itu. Mungkin nanti kita download daftar hadirnya. Mungkin kita juga bukti fisiknya kita foto bersama nanti ya. Ini sudah 14.51, kurang lebih 9 menit lagi. Ya, baik Pak. Baik Bapak Ibu, satu pertanyaan lagi kalau misalkan ada ya. Kalau tidak ada kita tutup mungkin. Maaf Pak Tian. Iya. Pak Tian boleh kalau misalnya sudah silakan. dalam pertemuan ini rekamannya bisa di-share di grup Pak? Iya, baik. Ya, nanti saya share di grup ya. Ya, terima kasih Pak Tian. Baik. Baik, kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, bagaimana Pak? Kita tutup saja. Ya, silahkan. Terima kasih saya ucapkan kepada para mahasiswa, para dosen yang sudah bergabung di sini. Ini intinya adalah menyamakan persepsi tentang peraturan-peraturan yang ada. Mungkin tadi ada beberapa hal yang masih berbeda ya, masih abu-abu tadi terkait dengan pertanyaan tadi di Argo tadi. Nanti akan saya tidak lanjuti, dengan adanya seperti ini kan jadi muncul ya. Jadi bagi yang mau cuti juga merasa enak karena ada peraturannya sudah tertulis gitu. Dan saya sudah konsultasi juga dengan Pak WR dan Pak WD terkait dengan tadi. Berarti nanti kemungkinan besar ya seperti yang dialami oleh Diargo tadi, dia sudah pernah cuti dan cutinya itu resmi, tidak diakui sebagai masa studi. Ya, oke, seperti itu. Jadi diskusi semacam ini mungkin harus sering kita lakukan, mungkin tiap tahun sekali ya, bisa menyamakan peraturan-peraturan yang ada. Mungkin peraturan tahun depan berubah lagi ya.
setiap peraturan kalau di pasca itu berlaku pada saatnya. Ya. Kalau sekarang ini misalnya harus tadi ya, angkatan berapa itu harus Sinta 3 minimal, ya nanti dieksekusinya Sinta berapa. Ya. Jadi harap-harap cemas juga kita ya. Kadang ada peraturan baru yang wajib dilakukan. Kita ngikuti aja para pimpinan ya. Pimpinan yang memutuskan kita mengikuti. Kecuali pimpinan bertanya kepada kita bagaimana kondisinya supaya membuat aturannya lebih pas ya. Kita akan berikan kondisi yang ada. Jadi saya berharap mahasiswa S2 Pendidikan Matematika ini, kalau kemarin kita hitung ya, masa studinya itu masih 3,5 tahun ya, lebih rata-ratanya. Kita akreditasi itu nilai itu yang paling rendah. Kalau nilai yang lain tinggi semua. Tapi nilai yang paling rendah adalah masa studi yang masih panjang. 3,5 tahun atau lebih. Ya, lebih dari 3,5 tahun. Saya ingin agar pada akreditasi berikutnya ya, itu masa studinya turun ya. Dari 3,5 tahun menjadi 2,5 tahun. Cuman 1 tahun ya. Kalau sekarang kita nilainya mungkin dengan masa studi itu nilainya mungkin 1 ya. Padahal untuk akreditasi unggul itu nilainya harus 3, jadi nilai ini yang paling nanti di rata-rata ya nilainya dengan yang lain. Mudah-mudahan masih bisa 3, ya rata-rata nilainya sehingga kita bisa akreditasi unggul. Tapi kalau itu bisa kita perbaiki, maka kita optimis ya mempertahankan unggul. Bahkan akreditasi internasional pun bisa kita lalui. Ya, jadi saya berharap mahasiswa, tadi saya bagus ya, masuk 2021 sudah bertanya tentang penelitian, itu sangat bagus, berarti antusiasmenya tinggi. Saya harap masa 2018 itu tahun semester ini terakhir ya, Anda harus lulus, kecuali yang tadi pernah cuti, ya. Berarti masih ada masa studinya masih ada pengganti cuti tadi. Mungkin sekian saja dari saya, Pak Tian. Mungkin bisa dilakukan pengarsipan bukti-bukti fisiknya perlu kita di rekaman tadi mungkin perlu disimpan baik-baik sama ini tadi foto-foto atau daftar hadirnya. Ya, baik. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Makmuri. Baik, Bapak Ibu, sebelumnya kita foto bersama ya. Silakan Bapak Ibu untuk mengaktifkan kameranya. Nanti saya pandu. Sini ada 3 halaman ya, 3 page. Silakan Bapak Ibu. Bentar. Oke, saya capture halaman pertama. Halaman kedua. Oke, yang ketiga. Oke, baik. Baik Bapak Ibu. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Makmuri selaku Korprodi S2 Pendidikan Matematika yang telah memberikan pemaparan yang jelas buat kita semuanya. Juga kepada Bapak Ibu dosen S2 Pendidikan Matematika yang telah bergabung juga di siang hari ini. Dan juga kepada seluruh mahasiswa Pendidikan Matematika dari angkatan 2017 sampai 2021 yang telah bergabung ya di tengah kesibukannya di tempat kerjanya masing-masing, tapi bisa ikut bergabung. Baik, Bapak Ibu, kita tutup acara ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Semoga Bapak Ibu semuanya diberikan kesehatan dan juga dilancarkan ya semua urusannya dan sesuai dengan apa yang Bapak Ibu targetkan. Ya. Amin. Baik, kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped.